Beberapa waktu terakhir, kita sering lihat pemandangan SPBU swasta kayak Shell atau BPAKA yang tiba-tiba tutup lebih cepat. Bahkan ada yang kehabisan stok bensin. Sekilas kelihatannya sepele, tapi masalah ini punya efek yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mari kita bongkar. Shell dan SPBU swasta lain di Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada impor bensin. Nah, belakangan ini ada pembatasan impor yang bikin stok mereka seret, walaupun pemerintah sudah kasih tambahan kuota. Kenyataannya, banyak SPBU yang masih kesulitan. Dampaknya apa? Pertama, jam operasional dipangkas. Beberapa SPBU nggak lagi buka 24 jam penuh. Kedua, PHK tak terhindarkan. Karyawan di SPBU swasta banyak yang dirumahkan karena operasional berkurang. Ketiga, kepercayaan konsumen turun. Bayangin aja, orang sudah terbiasa isi di Shell karena kualitas layanan atau bahan bakar yang dianggap lebih baik. Tapi kalau tiap datang malah kehabisan, lama-lama pelanggan bisa kabur. Masalah ini juga bikin persaingan jadi timpang. Di satu sisi, Pertamina tetap dominan karena pasokan mereka lebih stabil. Tapi di sisi lain, SPBU swasta makin melemah. Kalau kondisi ini dibiarkan, pilihan konsumen makin terbatas dan pasar makin didominasi satu pemain. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih kontroversial, kebijakan kementerian terkait. Banyak pengamat menilai kebijakan pembatasan impor ini tidak matang. Pemerintah beralasan mau jaga kestabilan subsidi dan cadangan energi nasional. Tapi ironisnya, justru kebijakan ini membuat SPBU swasta kesulitan beroperasi dan ribuan pekerja ikut terdampak. Kritiknya sederhana, kurang transparansi. Publik jarang diberi data jelas soal kuota impor bensin swasta. Solusi tambal sulam. Tambahan kuota diberikan, tapi di lapangan masalah tetap ada. Minim perlindungan tenaga kerja. Padahal akibat kebijakan ini, PHK justru melonjak. Kalau kementerian terkait serius mau menjaga stabilitas energi, harusnya ada mekanisme yang lebih fair. Misalnya kerjasama distribusi yang benar-benar berjalan antara Pertamina dan SPBU swasta, bukan sekadar wacana. Karena pada akhirnya, yang paling rugi bukan cuma perusahaan seperti Shell, tapi juga kita sebagai masyarakat. Antrian panjang, bensin langka, biaya transportasi naik, sampai harga barang ikut terdorong. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, krisis bensin di SPBU swasta ini bukan cuma masalah isi tangki kendaraan. Ini tentang lapangan kerja yang hilang, keadilan dalam bisnis energi, dan kebijakan pemerintah yang masih banyak bolongnya. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah akan cepat berbenah atau kita harus terbiasa dengan realita baru, SPBU swasta yang makin terpinggirkan dan pilihan konsumen yang makin terbatas?